Ngeten nggih kula terangno masalah niki diapalno mawon teng ati al arif billah asir napa? Al arif billah asir. Orang yang makrifat kepada Allah atau ma'rifatullah itu menjadikan dia ditawan. Ditawan maknanya marbutun napa? Bihubbi. Dia terikat atau terpenjarakan, asir itu terpenjarakan oleh cintanya. Kula akhir-akhir ini sering neliti ya, fungsi maknawi mbek lafzi di semua ayat Quran, di semua ayat Quran. Misalnya ngeten. Orang itu misalnya dulu sering maksiat. Kemudian oleh fikih ditata, orang tukang maksiat itu ditawan. Ditawan itu orang Indonesia di penjara. Saling maling, bajingan ya. Kalau di penjara kan terus gak iso maling meneh. Terus gak iso bajingan meneh wong di penjara, di borgol atau di sel. Kemudian itu nyata tapi fisik, napa? Fisik. Dia mungkin tetap bisa koordinasi anak buahnya lewat penjara kalau dijenguk atau apa, sehingga banyaklah pengedaran narkoba sangko penjara karena yang di penjara hanya apa? Fisik. Kemudian ada penjara maknawi ini ruang. Penjara maknawi itu misalnya begini. Ada orang itu sering kecewa dengan istrinya atau dengan anaknya, tapi ya di situ-situ saja. Misalnya Mbak yang naruhan kata sekolah ya tetap di seputar naruhan saja. Kalau orang berduaan ya di sekitar berduaan saja. Mungkin kalau dia tokoh nasional ya kita kritik Indonesia dari bangsanya pemalas, orangnya agak dinamis kayak Singapura. Dia ya agak kemana-mana tetap di Indonesia. Artinya apa? Ini peringatan di kula jenengan. Mahabbah maknawiyah ini yang penting ditanamkan ulama. Kalau orang mencintai Allah dan Rasul, mencintai Quran, mencintai santri, mencintai kebenaran, meskipun dia agak dipenjara secara fisik, pasti dia ini akan terpenjara secara maknawi, pasti tidak kemana-mana. Pasti apa? Tidak kemana-mana. Jadi misalnya gue senang bojomu, ya tetap di seputar-seputar situ. Soal larang beling ben wayo nomor loro, pokoknya gak jauh-jauh di situ. Dan ini penting kalau pengen ngembang noteng jenengan. Jadi yang diwajibkan oleh ulama adalah kita mencintai Allah dan Rasul. Karena kalau cinta itu pasti di seputar kolongan situ, tidak kemana-mana. Jadi kalau kita mencintai Allah, mencintai hukumnya Allah, pasti di kolom itu, tidak kemana-mana. Meskipun kita tidak dipenjara secara fisik, tapi akan dipenjara secara maknawi, akan dipenjara secara apa? Maknawi. Maknawi itu tadi, fisiknya kita bebas, tapi agak kemana-mana karena diikat oleh mahabbatullah wa mahabbatullah Rasul. Itu disebut nama al-arif billah nama. Asirun dia marbutun den cancang dihubbihi lan seneng ning napa Allah. Nah cara kula ya sebanyak mungkin umat Islam itu punya seperti itu dalam banyak hal. Sehingga kita itu tidak perlu lagi penjara fisik. Ya saya ulang lagi kita tidak perlu lagi penjara napa fisik. Penjara fisik itu repot. Selain tidak efektif juga ya juga tadi ya apa ya kalau berko penjara ya potensinya ya kembali lagi. Tapi kalau orang itu hatinya bisa dipenjara oleh mahabbatullah wa rasuli itu luar biasa. Jadi disebut walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Lan kula nu sering sinau banget. Mboten mau sering sinau banget. Itu di situ ada keterangan begini. Ini cerita wong wedi ambek bapake misalnya. Iku ya ora wani marek. Seneng banget iku ya ora wani marek. Itu ada. Ini cerita orang normal kan, orang normal itu serahkan itu. Misalnya gini, kamu wedi ambek ibumu ya ora wani marek, seneng banget ya ora wani. Itu yang dilakukan Sayyidina Ali ketika ditanya, "Kenapa saya tidak melihat engkau makan bersama ibu kamu?" Kata Sayyidina Ali, "Takut saya kalau ibu saya misalnya penggawe ibu ayam goreng sudah punya rencana itu. Kedisian tak jupuk aku. Ya, nek weteng-weteng elek kan lah mangan bareng ibu kan. Nah artinya apa? Ya seneng ya marai rawani awor karena takut misalnya itu kan. Kenapa kamu tidak pernah makan bersama ibu kamu? Jawab Sidin takut saya. Ibu saya di hidangan itu seneng misalnya dalam konteks Indonesia seneng apa? Ayam goreng juga serobot. Wes, belum putus asa. Akhirnya milih tempe. Lo tekan tempe kok serobot bisa. Jika masyhur tuh makalah Indonesia itu tidak pernah makan bersama. Sama mungkin orang tertentu yang mencintai gurunya itu tidak berani bareng karena takut ganggu, takut macam-macam. Saat pemandangan macam-macam.
Nah, jadi orang itu cara seneng dan cara itu mirip-mirip. Itu kata Imam Ghazali karena khauf dan roja itu mirip-mirip. Nah, sama, gue misalnya seneng cawe itu seneng bojomu, lagi asik maca, mbak delok lipstik, mbok klambine anyar. Apike kowe iku ora moro-moro, mesti ke ganggu. Bojomu nak ora awake ayu seneng ya seneng wae ora awake ayu. Tapi nak kowe seneng kan mesum, ben ngeloni. Nah itu kan dunia yang berbeda. Bojo lagi seneng klambi anyar diganggu, malah mbek kowe mbok coplo iku kan gak fair. Lha nak kowe seneng tenan. Yo duwi, maksudnya duwi ben nikmati nganggo lipstik, nikmati nganggo klambi anyar, pamer mbek kancan. Malah kok parani kene haram. Artinya wong iki bakas wong normal ya. Jadi wong seneng ambek wong gedeng padha-padha menghindar. Apa? Menghindar. Wong ora normal iku ora ukuran ya, ora ukuran. Wong ora normal iki ya angel. Nah, sehingga kenapa ada wali ditanya, kapan kamu menikmati Allah? Jawabnya dia dulu, ketika saya menjauh dari Allah. Bukan menjauh dengan makna orang fasik itu enggak. Dia menghindari sesuatu yang terkait Allah karena malu kalau ganggu. Makanya saya pernah cerita di ngaji ini, ada wali yang dia jadi wali karena sholat di shaf awal. Dia malu kalau dipanggil Allah kok tidak yang terdepan, sehingga dia sholatnya shaf awal terus. Ketika dia merasa wali paling elit karena yang amal seperti itu, ternyata diberitahu sama Allah kalau wali yang kelasnya dia itu yang sholat di pagar masjid, bahkan di luarnya. Ketika yang di situ, kenapa kamu wali juga, udah sholat di belakang? Jawabnya, aku ibu isin. Dosa aku akeh, awakku ora bener kok ngarep, sawangane kok paling bener. Ini kan, tapi aja tiru lho, sing kok guri. Ora usah mbok tiru kelakuane wis ngono. Jadi tapi kok guri kan gak karena wali tadi, pancen pemalas no. Iku wis ora wali. Umpama niru-niru ya gawe Kang, ora asli maksudnya. Sing wali asli sing tak critakno iku. Nek niru-niru kan wis gawe, wis gak sah cara wis plagiat cara ning kampus. Idene wong liya mbok bajak ya. Di sini serai iso niru kan ya, mergo kan aku guri niru. Kula isin Gus Wan pengira nggo karep plagiat ya, cara kamu wis gak sah. Tapi dulu ada wali itu malah justru seperti itu. Makanya ini kan pelajaran bagi saya jenengan. Jadi yang penting kita ini sebanyak mungkin menciptakan penjara maknawi. Kalau itu sukses itu umat Islam luar biasa. Wong ngerasa, makanya saya ulang lagi saya itu berhubung yang sekolah kurikulum sudah banyak, yang bikin yayasan formal sudah banyak, yang ingin alim, ingin doktor tafsir fikih banyak, yang ingin punya gelar dalam disiplin ilmu tertentu banyak. Saya itu ingin ada yang selalu tetap seperti saya. Karena kelemahannya sistem kurikulum atau gelar resmi, tentu ini kebaikannya juga banyak. Saya ulang lagi, kebaikannya juga banyak. Tapi masalahnya adalah ini terfisikkan, agama terfisikkan. Saya beri contoh gini, ini yang nyata, bukan jari. Saya punya teman, dia cara berpikir, Gus kita harus bikin kurikulum. Karena kalau kita tidak punya dokter fikih atau dokter tafsir atau dokter ahli sunnah pokoknya. Lalu nanti yang jabat di Kemenak orang-orang Wahabi atau Salafi Wahabi, nanti ya kebijakan Indonesia diarahkan Salafi Wahabi. Jadi lama-lama kayak Wali Songo itu tidak dikatakan pusat sejarah tapi pusat kemusyrikan. Karena rombongan Wali Songo ini rombongan kemusyrikan. Kok ketuanya ya ketua. Nanti mereka. Nah, tapi kalau yang megang di departemen itu orang-orang Sunni kan mesti diarahkan ke Sunni juga. Oke itu baik sekali. Tapi saya bilang gini, secara matematika bisa dihitung. Lembaga kenegaraan, departemen, Kemenak lah dalam konteks kita karena santri misalnya Kemenak, itu hanya berapa juga? Paling yang ngurusi haji, ngurusi ini itu, ngurusi pernikahan, ngurusi pengadilan agama. Lembaganya itu bisa dihitung, taruh saja 10 terus jumlah yang ditangani hanya berapa kasus. Bandingkan kalau kita, saya ulang, tapi ini tetap penting, saya ulang lagi tetap penting, ada teman-teman kita di situ dan tentu sarannya yang punya gelar. Kan nggak mungkin kayak ngelamar jadi dirjen haji terus jeneng sopo Ruhin karir sabar fikir suwi itu ya prestasi. Itu kan poin, cara pikiran poin, tapi cara negara kan enggak. Cara pikiran poin, Kang nyabari nasib suwi itu cara pikiran poin.
Terus wis wanen itu cara pangeran yo poin. Ada hadis Allah itu malu nyiksa orang sing wis wanen. Oh itu cara agama poin, tapi cara negara kan ndak. Terus Allah itu seneng wong fakir sing lemu. Mergo wis rido mbek kodok kodar ku yo poin. Lha itu gurunya Imam Syafi'i itu lemu. Makanya kata Imam Syafi'i jarang ono wali sebab lemu kecuali Abdul Hasan As-Syaibani. Itu dekne dadi wali mergo lemu. Bang bertak sanggeng ridane mbek Allah mangan. Bang bertak kok mangan terus. Ora ono wong warak saka rahmate pangeran. Kowe mangan kok leren, berarti kowe nganggep ngakhiri rahmati Allah. Tapi nek ora iso leren. Ya jadi wali. Jalur itu pun bisa jadi wali. Tapi ojo kawe lho, iki kan wis kawe, ora partene iki wis kawe. Angger bar iki wis kawe, wis plagiat to. Tadi kau lah niru-niru serau lah, gak keren no. Terus sekarang kita hitung, ini nyata ya. Dan saya sering ya berdebat seperti ini atau mikir seperti ini. Karena saya ketemu berbagai pihak, ya tentu yang baik, yang punya mental ad-dinu an-nasihah, ya punya mental nasihat. Nasihat itu iradatul khairi nabo, lil khairi selalu berkeinginan baik untuk yang lain. Lalu ada kiai-kiai kultural kayak Pondok Sarang, Lirboyo, Sidogiri, pondok-pondok besar. Ini kan nggak ada gelar. Tapi setiap di pondok itu diajari madzhab ahli sunnah. Ono sing kerja temangsang yang pedalaman Kalimantan, ono sing bisnis bongkrat buangkrut nganti tuwek melarat, ono sing sugih mergo diorder dadi buruh privat, ono sing sugih mergo dikultusno dukun nak ndonga mandi, macam-macam. Nah, ini kan dari berbagai lini, ono kabeh. Negarani wali, rambutnya gondrong, geng, macam-macam lah. Terus wong yakini nak rambutnya ra kena dipotong, sadel godri yo larang macam-macam lah. Pokoknya macam-macam jenisnya macam-macam. Sing sowan yo macam-macam. Pejabat kepentok pangkat sowan. Ana sing sowan tok yo ngombe, ana sing yo godri, ana sing yo donga. Kulo nak maca piyambak abot iki kula sangoni mon jenengan sing maca macam-macam lah. Wong sugih ora ngajar kiai jadi order. Akhir kon maca dhewe mboten saged iki. Kulo atuk salam template jenengan sing maca. Kiyaine wong dhuwit ku ya penting. Iku yo pinter dhuwit ditampa terus ngombeni banyu didongani kon ngombe. Wong percaya yakin ya lalah manci. Macam. Tapi ini nangani ribuan orang, mungkin jutaan orang, dan karena yang nangani ini orang-orang ahli sunnah, maka mereka akan mengembangkan madzhab apa? Ahli sunnah. Saya itu berkali-kali cerita di mana-mana. Saya itu punya teman dulu sekolah itu goblok karuan, terus melarat goblok keriting. Woi ora tau munggah kan sekolah. Wireng pisan, lumayan kue putih. Irang. Itu sekolah ora tau munggah. Senengane jaduk bocah. Wae seneng jaduk. Dia itu kerja di pedalaman Kalimantan. Kerja betul. Dulu juga ada HP, dia punyanya surat. Terus kula niku teng pedalaman Kalimantan. Niku tiang-tiang tak ajak Jumatan, tak ajak sholat zuhur gak. Dia eling sisa-sisa fikih eling. Kalau dalam madzhab Syafi'i, orang yang tidak mustautin itu kan tidak wajib Jumatan. Dan kalau jumlahnya tidak 40, tidak usah Jumatan, hanya sholat apa? Zuhur. Masih ingat ya orang goblok banget mondok suwi. Mondoknya bareng kula. Akhirnya singkat cerita, tiap neng pedalaman Kalimantan itu dia gawe musola ke bekas-bekas kayu. Ya terus kalau Jumat mereka ajak zuhur gak gelem. Padahal enggak 40 juga tidak mustautin penduduk yang punya kampung. Alasannya ngomong awam, Pak, wong Jumat kok zuhur. Terus ini tak aku, Gus apa boleh zuhur? Apa boleh apa? Jumatan, tak jawab boleh. Ini kalau madzhab lah penting Jumatan. Singkat cerita, dia tersiksa. Dia ini cerita di penjara ya, karena dia orang soleh dan dia nganggap itu sholat penting. Bukan sekedar sholat penting, juga penting mengajak orang lain sholat. Wes kere temangsang yang tengah alas, ijek buruannya polisi yang zaman dicek jenenge ilegal lagi. Ya tetap nganak nomu sholat. Juga komunitas sholat, mahabbah yang Allah dan Rasul. Tapi kalau kita membiasakan anak, jom gue sekolah IAIN, jom gue sekolah Aliyah, ben gue iso ning Al Azhar, ben iso ning Umil Qura, kok gue LC, terus payu ning departemen. Gue nak jom mimpin agama bentuk gaji. Dalile fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, tapi problem yang jenis ini adalah ketika negara nak menggunakan, dia akan putus asa. Ketika yayasan besar nak menggunakan, dia akan putus asa. Ngalor ngidul go ijazah. Sesuai golek dukono ning gone wong sing ra digelar. Nah,
Ini kan sama-sama problem. Artinya kita sebagai ulama harus beda. Meskipun kita saling mengakui tapi harus. Terus ada lagi teman saya, dia hidup di Sulawesi. Dia sama kerja di Kayunan. Itu kalau mau cari masjid, itu 4 jam. 4 jam dari dia di tempat kayu tadi. Mau masjid jam 11, masjidnya cek kuncinan. Akhirnya dibuka-buka dewi, disapo-sapo di dewi. Sadar. Ini sing lucu gini, memang soleh gue agak. Isi tahu alumni Sarang, ketemu alumni Lirboyo. Ono grupnya ketemu alumni Tegalrejo. Ini orang-orang yang nasibnya itu gak jelas, tapi dibawa, ini betul nyata. Dibawa oleh agamanya ketemu di titik masjid. Kang, kenapa gue eling Jumatan? Kamu ini tahu modal, berang tahun, 4 tahun. Lah kok terima jadi ini, bisa ngaji lah tenanan. Macam-macam lah. Akhirnya di masjid itu ketemu sekian alumni pondok besar. Cocokan nasib, cocokan ibadah, cocokan macam-macam. Jajal sampai. Saya itu pernah ke PJTKI. Itu di Jakarta. Kebetulan kakak saya itu pas ke situ saya diajak, ada teman saya. Suwandri orang wong jenenge Hamid. Gus, kamu kenal orang ini? Namanya Hamid. Ini dulu mondok di sini. Katanya kenal jenengan. Tak kok, Mit. Kowe ora kerja ning Arab Saudi gak? Amene di Korea ya. Apa yang terjadi setelah dia di Korea? Perjuangan dia niate gak niat dakwah, gak niat dadi kiai. Ngomong kuwapo jenenge melarat ngene. Kuwapo terus. Oh, wis ra terlintas sampe kiai. Oh, yang Korea kuwapo jenenge makhluk melarat tuh kuwapo dan pokoknya pengen menghilangkan kemelaratan ini. Lah kok ora ning Arab? Akeh Gus ning Arab. Nek ketemu kanca-kanca isin mergo tenan. Aku bisa tau ngaji, Cek. Wis motif. Dulu bareng ning Korea iku ora nganti sugih. Terus dia masjid, komunitas majelis taklim. Ya mergo dia dipenjara oleh amari pangeran, oleh perintah pangeran nak urip iku kudu apik lan aja-aja wong. Akhirnya sing niate kedunian menghilangkan kefikiran, akhirnya menghilangkan kesesatan. Dia masjid ya kayak sukses jadi dia. Ngajak wong-wong. Orang sekarang tahu semua di Korea itu sekarang banyak masjid. Itu di antara dulu awal-awalnya ya alumni pondok pedotan. Penting yang pedotan. Mereka nak sirah pedotan jadi ketua MUI malah. Jadi ora iso dakwah model ngene ora iso. Jadi segi MTQ ora iso dakwah model. Makanya Allah menyiapkan santri-santri pedotan itu akeh. Lalu jegeman ngecap santri pedotan ini disiapkan. Kalau nak sirah pedotan ketua MUI, juri musabaqah, orang arah dakwah ngene-ngene. Malah untuk duit, tukokno tiket gratis, dinepno ning ya apa yang itu yang murid-murid bagomu tapi gak sekeren sing heroik gini cara poinnya yang ngarepe Allah ya tuntas musuh sing ini nah ikhlas loh ya kecuali orang ikhlas dia ngono iku kegiatan ngelakno fakire ya gak ono wong dakwah jare timbang ning omah tengok-tengok atau dakwah wae perkara tapi lumayan singkat cerita gini ini yang perlu jadi madhab saya dan saya fatwakan terbuka seperti ini. Andai kan semua orang dipenjarakan oleh cintanya kepada Allah, kamu gak usah khawatir hidup di mana-mana, pasti dia akan murid-murid agamanya. Aku kan ngene-ngene ku kiai, anaknya kiai, muridnya kiai, jadi tahu betul seperti itu. Saya punya teman sekarang jadi DPR provinsi di Kalimantan, itu orang Bali. Dulu ngaji sorokan muin sama saya di Sarang. Dia alumni Pondok Sidogiri. Itu bapaknya keluarga besarnya bakul sate. Ke Bali itu niatnya adul sate. Ya santri pedotan. Oh, mereka pedotan ketua MUI. Yang ngeduro maksudnya sesuai kelas masing-masing. Bareng bakul sate sukses ngajak ponakane, ngajak tanggane. Tahu-tahu kampung situ jadi komunitas Madura. Karena jumlahnya signifikan bikinlah masjid. Setelah ada masjid, gak kepikiran anak bakul sate di pondok di Sidogiri. Karena di situ sudah ada komunitas muslim. Ono majelis taklim, ono muslimatan, fatayatan macam-macam. Mondok ini sudah kira anaknya kebenaran, mungkin karena barokahnya dakwah. Anaknya alim, cerdas. Macam ini bisa, kosongan bisa. Di situ kiri tamat masih mondok lagi ke sana. Langsung tingkat berapa dulu yang ngetes saya dulu? Dia langsung alim. Coba. Jadi artinya gini loh, orang-orang yang dipenjarakan oleh mahabbatullah wa rasulih, kere ya gawa agama, suga ya gawa agama, temangsang ya gawa. Kemana-mana bawa. Lalu lucunya kita sebagai pakar agama malah membatasi sekolah sing ono gelar ben iso dadi ngene dadi
Ini menurut saya pembatasan, tapi tetap boleh. Saya ulang lagi tetap boleh. Nak sing bakatnya digelar ya digelar nggak apa-apa. Tapi harus ada ulama yang kayak saya. Gak pula mungkin suatu saat mungkin bisa saja Hasan nanti punya gelar nggak masalah. Bisa saja anak sana juga nggak masalah. Tapi tetap tak cekoi pikiran seperti ini sehingga kalaupun punya gelar, gelar itu tidak mengikat hanya membidik departemen atau yayasan tertentu. Tetap yang dibidik itu dakwah ilallah wa ila rasul. Ini penting dan saya akan berkali-kali ngomong gini terus sampai sama. Bila perlu mati aku wali sing urip tak peduli. Asal sing urip ya wali pisah. Kan ono sinyale lah ana wali kan angel petuane. Kan gak sambung. Sinyale beda. Sing wali padha waline iso calling-callingan ning sak gambare. Sing ora kan wis berat. Enggak, wali ku kelas kan. Wali ku beda. Kaya Nabi Yakub, Nabi Yusuf itu menungso digoda Zulaikha meh tertarik. Bareng meh tertarik, mulai rontok sawat bapake ditewah kok. Padahal bapake ning Syria ning Kanaan, Nabi Yusuf bedane ning Mesir. Piye? Bapake ning Syria, gawe kepae ning Palestina. Nabi Yusuf kegoda Zulaikha ning ditewah kok bapak. Anake Nabi kok. Lah kowe sing nabok sapa ora demenan. Ora ono sing nabok. Bapakmu ra wali, kowe ra wali, lingkungane ya ora wali. Mulane dadi ngene iki sampe. Semuanya enggak menunjang. Ya, tapi pangeran ngersakno rahmat Allah jembar jute ya udah apik. Buat jalalan ngalor gitu. Gua kita apa iki? Nasohib lebat ngalor gitu. Nah menurut saya yang penting sekarang adalah menciptakan mahabbatullah wa mahabbatu rasulih secara permanen itu jadi malakahnya, mentalnya, darah dagingnya sehingga hidup di mana-mana itu ilallah wa ilah rasul. Apalagi kita dalam konteks Indonesia, orang tahu semua lah kalau Islam ke Indonesia itu dibawa oleh pedagang. Semua sepakat mengambil gelar pedagang. Ada pedagang dari Gujarat, dari India, dagang di Indonesia. Niatnya dagang rempah-rempah, ya kepengen sugih. Tapi mereka ini santri, mereka ini orang ora iso golek donya tok ora iso, tetep nang aja akhirnya ngajarkan Nggih betul. Itu pedagang apa kiai? Pedagang apa ketua MUI mereka di apa dokter fikih enggak, apa dosen IAIN enggak, apa kiai sing dibenum negara enggak. Ya pedagang ya wong kedonyan. Mulane harapan kowe kedonyan iku jek tinggi. Tapi asli kedonyan probleme iku asli. Iku biasa golek donya tok ora ngurusi agama iku sing kasus itu. Itu yang bawa Islam ke Indonesia mbok kira siapa? Pedagang. Terus sekarang jadi Islam seperti ini, ada wali songo, ada apa. Pertama yang bawa Islam itu pedagang, bukan kiai. Terus saya punya santri sekarang di saya itu ada orang Papua. Dan beberapa santri yang ngaji saya itu orang Papua. Itu cerita ke saya, kemarin saya punya tamu. Itu biasa ngaji tafsir Jalalain kalau Rebo di saya. Anaknya mondok di saya sekarang. Itu cerita. Dia itu pedagang di Papua. Saya ulang itu pedagang di Papua. Itu kalau bawa jilbab dia kulaan dari Sedan daerahnya Ali Lukman ini. Itu mau 5.000 itu didol di Papua itu payu 50.000. Jadi nak badi yo nganti 50 juta. Singkat cerita, tanya saya gini, Gus kenapa di fak-fak itu? Di fak-fak orang Islam itu banyak. Dia nak dagangannya fak-fak. Ini cerita. Terus tak terangkan dia, dan saya terangkan ini tahu karena saya pernah dijelaskan detail oleh Mbah Mun. Dulu Harun Ar-Rasyid ketika jadi khalifah, Harun Rasyid itu orang Irak, yang putih. Harun Rasyid itu seangkatannya Imam Malik, dia jadi khalifah Bani Abbas di mana? Irak yang wadu, yang disini digoni Saddam Hussein. Harun Rasyid itu periode Imam Malik dan menangi periode Imam Syafi'i. Masyhur itu, siapa yang enggak? Terus periode Abu Nawas barang dulu, sinten? Harun Ar-Rasyid. Dulu itu ada tradisi kalau orang bergundal itu perusahaan negara, itu diasingkan. Bobby ceritanya itu pilihan diasingkannya kok di Papua, di fak-fak itu. Makanya kayak fak-fak itu kan banyak wajah Arab, itu kan turunan Arab. Ya Arab bergundal kayak orang apa itu aborigin, kayak orang bajingan Inggris dibuat di mana? Australia gitu, kayak Australia kayak mirip-mirip gitu. Singkat cerita, mereka Nyon Sewu tuh awal-awalnya dibuat situ karena begundal, dianggap perusuh di Irak. Tapi perusuh yang mukmin, perusuh yang muslim, ternyata di fak-fak sekarang ya jadi komunitas
Muslim. Oh Islamnya keren, yang soleh ya banyak. Bahkan ada yang pernah turunannya orang jadi perdana menteri di Timur Leste. Sinten Mar'i, sinten Al-Qadiri. Bangsanya di sana itu Al-Qadiri. Oh ya pernah Islam ning kono, yo al Arab. Pakanane udah daging wedhus, ya sok al Arab. Karena apa? Islam. Wis duaan wae cek murid-murid agama. Maksudnya wis ora trimo pedotan santri yang ini malah parah meneh. Dan ternyata di sana kata teman-teman saya yang dagang, nang kono kuwe enak. Bahkan saya mau main di Nabire di beberapa Papua. Sama santri saya jangan, Bro. Jenengan nak dolan teng Fak-Fak relatif aman, terus komunitasnya sudah muslim Arab. Si santri saya tadi tanya, kenapa Fak-Fak begitu? Karena apa tadi? Setiap orang muslim itu diikat oleh nurullah, diikat oleh mahabbatullah wa mahabbatu Rasul. Mereka tidak bisa urip rak dakwah iku ra iso. Kalau sing ngaji ning kene kan ya wong kedonyan kabeh, ana ngaji ya do ngaji. Padahal mungkin merantaunya di Jogja golek duit. Utawa urip ya men golek duit ra kecekel-kecekel, pancen golek ora wajib kecekel. Mulane aku di kanca satpam, kurang ajar tenan. Satpam iku kancane padha satpam jagongan ning ngarepku. Aku pengen Jakarta, ayo apa golek duit, golek ning kene gak kena. Lah nek tapi nek kok golek ning kene, kan golek ora uwes ning kene, padha-padha ra mesti kecekel ya. Lah nek maro Jakarta dijupuk duit lah. Tapi nak golek ning kene, ayo golek wae. Ya omongan cangkem elek tapi masuk akal. Nah padha-padha golek lah apa adu-adu ora mesti kecekel. Lah nak jupuk lah. Dilane ditelepon misanane, Kak aja kerja ning kene nak golek duit ning Jakarta. Setelah ngaji sama temannya satpam yang satu, misalnya ana mau kok jupuk gelem, akon golek moh. Wis adu-adu kok lagi golek. Allah nek nang sifat aja golek ilmu jupuk. Ngaji apa nih berdua mau jupuk ilmu. Kok nak golek orang mesti cekel. Carane jupuk piye dimaknani mau. Alali yo direkam. Dadi ilmu dijupuk HP di rumahno. Tapi nak utek wis elek ya meleset. Wong utek lunyu dadi digone ilmu iku meleset. Kayak godhong tales dikai banyu ora lari kemana-mana. Tapi ya tetep apik. Masuk godhong tales iku tak dikai banyu mlayu, tapi tetep iso tengok-tengok ning kono banyu. Tenang mawon, supaya tenang. Nah, menurut saya ulama seluruh dunia itu harus mikir seperti ini ya, harus sama dan saya yakin pasti sama. Gak apa-apa ada yang punya gelar, berburu gelar karena kita juga butuh hakim muslim, butuh kemenak yang diisi orang-orang ahli sunnah, butuh beberapa profesi yang diisi oleh ulama-ulama ahli sunnah karena ini juga penting. Karena ini yang pegang otoritas, yang bikin undang-undang, yang bikin macam-macam. Tapi yang kultural tadi juga super penting karena ini wilayahnya ausa'u wa ausa', jauh lebih luas dan tidak sama nih Fak-Fak nangis kayak wong buaan, orang tahu semua itu di Tarikhul Khulafa itu dijelaskan. Mulane darani Irian Jaya itu karena sing darani itu wong Arab. Jadi ceritanya buareng wong Timur Tengah, wong Irak tadi dibuat ning Irian, roh wong udo-udo. Bahasa Arab udo ora Uryan. Uryan iki maknane udo, Aryan, Uryan iku maknane udo. Wah, agak wong Arab begudala kan cobaan. Ora kaya wong Indonesia agar preman terus katokan cekak terus. Wong Arab ku preman lah. Cobaan, ora kaya Indonesia agar preman celananan jeans suwe-suwe terus gak kelambenan perapatan jagungan awake tatur tok. Wong Arab tetep cobaan. Mulane kita ndelok film Arab. Umar mbek sapa sitok soleh sitok bajingan bantah-bantar padha cobaane. Nah film Indonesia enggak, sing ustaze klambi takwa, bersih, sing premane suwe-suwe. Dadi jelas. Lah film Arab bingung kowe. Endi sing apa? Mulane do sering takok, aku lak sering delok pinggire Hasan, pinggire anakku. Pak yang jahat yang mana? Perkarane padha cobaane. Nah terus bareng wong udo-udo muni Uryan. Terus ilah Jawa dadi Irian. Kira sejarah. Ane mergo tadi al-arif billah asirun. Orang yang tahu Allah pasti asirun, dia tertawan oleh cintanya kepada Allah dan Rasul. Itu contoh fisik ya sampean gak minggat. Coba alasan sampean gak minggat itu apa? Karena tertawan oleh cinta kamu kepada anak-anak.
Itu kan nggak dipenjara secara fisik, tapi kamu dipenjara secara emosional, secara mahabbah. Coba. Kayak Rogen kan kudunya wis minggat, tapi sayang anak. Akhirnya ra minggat. Kok ada anak, mesti begitu. Coba yang menjara kalian semua itu apa coba? Cinta kita pada keluarga. Nah, bayangkan kalau itu terjadi pada Jalalullah wa azamatu, pada Asmaul Husna, karena kita terikat oleh sifat-sifat Allah dan kita tahu Allah itu as-somad, zat yang harus kita tuju. Kemana-mana kita bawa Allah. Jika jadi pedagang ya kayak orang India yang di Aceh tetap menyebarkan Islam, kayak orang Madura yang di Bali tetap menyebarkan Islam, kayak penjahat yang dibuang Harun ar-Rasyid di Fak-Fak ya tetap menyebarkan